pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apakah semua hari ini hadir? Hadir. Ya. Adapun tema yang kita laksanakan pada kesempatan ini yaitu Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, pertama-tama kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, mendengarkan saat teman berbicara. Lalu kemudian menghargai pendapat dan ide teman. Ya. Lalu tidak mengganggu saat orang lain berbicara atau bekerja. Lalu yang keempat, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Kita awali kegiatan ini dengan doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Sang Pencipta, terima kasih atas kesempatan hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kita menyebutkan kewajiban agama yang dijalankan bersama orang tua, mengetahui tujuan dilaksanakannya kewajiban keagamaan, dan mampu melaksanakan kewajiban agama dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap hormat, patuh, bakti dalam memuji dan menyembah Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah kalian memiliki foto saat baptis di gereja? Saya Pak. Adik Ilan, silakan adik. Ada Pak. Ada ya. Lalu siapa saja keluarga yang hadir saat kamu dibaptis? Ibu, Bapak, kakek, nenek, dan para saksi. Ya, bapak, ibu, kakek, nenek, ya. Lalu bapak dan mama saksi. Lalu siapa yang masih ingat ya? Siapa nama pastor yang membaptismu di gereja? Saya Pak. Silakan adik Sania. Ya, Pastor Abah ya. Baik, terima kasih untuk Sania. Lalu yang keempat, mengapa orang tua kita membawa kita ke gereja untuk dibaptis? Saya Pak. Silakan adik Kevin. Untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi anggota gereja, untuk menjadi anak Tuhan. Ya, supaya dilindungi Tuhan, menjadi anak Allah, dan menjadi anggota gereja ya. Tepuk tangan buat kita semua. Adik-adik yang saya cintai, dengan dibaptis, anak-anak menerima berkat dan perlindungan dari Tuhan. Lihat baik-baik. Kita amati gambar pembaptisan bayi yang ada. Dari gambar yang ada, sudah? Dari gambar yang tadi ada beberapa pertanyaan penuntun, ya. Pertama, apa yang dituangkan di kepala bayi? Silakan, Fit. Air baptis. Ya, air baptis. Yang kedua, apa sajakah yang imam berikan kepada bayi yang dibaptis? Silakan. Lilin dan kain putih. Yang ketiga, apa manfaat pembaptisan bagi sang bayi? Saya Pak. Silakan, Lan. Supaya menjadi anak Allah dan dapat dekat dengan Tuhan. Yang keempat, apa saja kewajibanmu sebagai anak yang telah dibaptis? Saya Pak. Silakan. Mengikuti misa pada hari Minggu dan doa rosario. Mengikuti doa-doa kita di dalam gereja Katolik. Gambar-gambar yang kita amati bersama, kemudian jawaban-jawaban kita atas gambar itu. Pertama-tama kita pahami bahwa pembaptisan itu bermaksud untuk pembersihan dari dosa asal. Itu yang pertama. Dalam gereja Katolik, setiap manusia dilahirkan dengan dosa asal, yaitu dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Pembaptisan bayi dianggap sebagai cara untuk membersihkan bayi dari dosa asal ini dan memulai hidup baru dalam hubungan yang bersih dengan Tuhan. Dalam komunitas gereja, pembaptisan bayi juga menandai masuknya anak dalam komunitas gereja Katolik. Sakramen ini menandakan bahwa bayi menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja, dan diakui sebagai anggota gereja. Ketiga, penerimaan Roh Kudus. Melalui pembaptisan, bayi menerima anugerah Roh Kudus yang memberikan kekuatan spiritual dan bimbingan dalam hidup iman. Baik, anak-anak tidak akan
mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas ya, bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang Ia berikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi, setelah kita mendengarkan bersama bacaan dari kitab suci dari Injil Lukas, kita dituntun untuk beberapa pertanyaan. Kita menjawabnya di dalam lembar gereja. Silakan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, satu kertas untuk 2 orang. Ya, Pak. Baik, kita kumpul ya. Kumpul di KPD. Adik-adik, setelah kita mengerjakan lembar kerja ini, saya menyampaikan peneguhan berkaitan dengan kitab suci yang baru saja kita dengar di dalam pembelajaran ini. Bait pertama, bait Allah adalah tempat berdoa umat Yahudi, tempat yang disucikan. Orang tua membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, mereka taat melaksanakan kewajiban agama. Lalu yang kedua, sama seperti keluarga Yesus, orang tua kita pun melaksanakan kewajiban agama kita. Misalnya membawa bayi mereka ke gereja untuk dibaptis. Pada hari Minggu, mereka diajak ke gereja ya, untuk berdoa. Yang ketiga, lakukanlah kewajiban-kewajiban agamamu bersama keluargamu dengan gembira dan penuh syukur. Lalu yang berikut, makna Yesus dipersembahkan di bait Allah. Di bait Allah ya. Pertama, pemenuhan hukum Taurat. Ya, menurut hukum Taurat ya, dalam kitab Imamat, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dipersembahkan kepada Tuhan, dan ibu harus mempersembahkan korban penyucian. Dengan persembahan Yesus di bait Allah, Maria dan Yusuf menunjukkan kepatuhan. Lalu yang kedua, ya, pengenalan Yesus sebagai Mesias. Dalam peristiwa ini Yesus dipertemukan dengan 2 tokoh penting, yaitu apa? Simeon dan Hana. Simeon yang sudah menantikan kedatangan Mesias,
mengaku Yesus sebagai terang yang menyinari bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi Israel. Hana juga memberikan pujian kepada Tuhan dan berbicara tentang Yesus sebagai bayi yang akan membawa keselamatan. Pengakuan mereka menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Lalu simbol penyerahan diri kepada Tuhan. Peristiwa ini menunjukkan simbol penyerahan diri Yesus kepada Tuhan. Dengan persembahan Yesus di bait Allah, Maria dan Yusuf, Yesus kepada Tuhan, mengakui bahwa Yesus adalah milik Tuhan dan memiliki misi ilahi yang besar. Ini juga mencerminkan kerendahan hati dan ketaatan mereka kepada kehendak Tuhan. Lalu yang berikut, penggenapan janji Tuhan. Simeon yang dipenuhi Roh Kudus mengatakan bahwa tidak akan mati sebelum melihat Kristus dan melihat Yesus sebagai bayi yang memenuhi janji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji Tuhan kepada umatnya. Awal dari misi keselamatan. Peristiwa ini menandai awal dari misi keselamatan Yesus. Walaupun Yesus masih bayi, pertemuan dengan Simeon dan Hana menandakan bahwa misi keselamatannya telah dimulai. Ini juga menunjukkan bahwa keselamatan dan penebusan bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi bagi semua umat manusia. Lalu yang ketiga, kehidupan sebagai keluarga kudus. Maria, Yusuf, dan Yesus menunjukkan model keluarga yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya hidup dalam iman dan ketaatan sebagai sebuah keluarga yang menjadi teladan bagi umat Kristen. Dan pertemuan itu kita telah membahas bersama berkaitan dengan bagaimana peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah melalui kitab suci yang baru saja kita dengar. Kita diminta supaya merefleksi, kita merenungkan kewajiban sebagai orang beriman, dengan pertanyaan di dalam hati kita masing-masing dan menjawabnya. Sudahkah saya rajin ke gereja pada hari ini? Kita ditugaskan untuk selalu mengikuti perayaan Ekaristi, di gereja dan terlibat aktif dalam tugas-tugas dalam gereja, misalnya sebagai mistima, kor, dirjen, organis dan lain-lain, Lalu menuliskan di buku tugasnya satu tugas pelayanan yang ingin kita lakukan kemudian dan meminta tanda orang tua, itu tugas yang akan kita. Lalu yang berikut, orang tua Yesus taat melaksanakan kewajiban agamanya. Misalnya mereka membawa Yesus ke bait Allah Yerusalem itu dipersembahkan kepada Tuhan. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Sebelum kita tutup, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, kita tutup dengan doa. Satu orang untuk mengikat kita dalam doa. Silakan, Kita berdiri. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk melaksanakan setiap kewajiban agama dengan setia dan takut. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus.